Warta Lisan Ibadah Minggu 9 Oktober 2022 pukul 09 WIB. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh umat. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsistori. Berikut ini kami sampaikan warta lisan. 1. Pengadaan lahan parkir. Sehubungan dengan adanya kebutuhan lahan parkir untuk parkir yang lebih luas, maka PMJ bulan September 2022 memutuskan untuk membeli lahan parkir dengan posisi di sebelah kanan gereja dengan luas tanah 445 meter persegi dengan harga 3 miliar. Kami mengharapkan partisipasi jemaat dengan cara pertama, persembahan melalui amplop khusus seperti ini atau transfer ke rekening gereja dengan kode angka 23. Kedua, membuat janji iman dengan mengisi formulir yang tersedia seperti ini. Mari kita dukung bersama dalam doa agar rencana kita dapat terwujud sesuai dengan rencana Tuhan. Kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilaksanakan peneguhan pemberkatan nikah atas 1. Saudara Denny Yanes Yosoisa, anggota Jemaat GKI Agus Salim, putra dari almarhum Bapak Alex N. Soisa dan almarhumah Ibu Mimin M. Soisa, dengan Saudari Tin Weni, anggota Jemaat HKBP Petumbangan, putri dari Bapak Halempoan R. Manurung dan Ibu Pobe Norma Napitubulu. Hari Sabtu 12 November 2022 pukul 14.30 WIB bertempat di GKI Agus Salim, dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, dapat dimasukkan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim paling lambat hari Sabtu 5 November 2022. Kedua, Saudara Yonatan Edwin Marpaung, anggota Jemaat GKI Agus Salim, putra dari Bapak Edward Marpaung dan Ibu Dwi Indah Krisyanti, dengan Saudari Putri Magdalena Boru Siahan, anggota Jemaat GPDI Eklesia Betua, putri dari Bapak Henry Siagian dan Ibu Juliana Pasaribu, pada hari Sabtu 12 November 2022, bertempat di GPDI Eklesia Betua Riau. Kiranya umat mendukung dalam doa. 3. Natal Remaja Pemuda. Komisi Remaja Pemuda GKI Agus Salim akan mengadakan perayaan Natal 2022 dengan mengangkat tema Finding Emmanuel. Diharapkan Bapak, Ibu yang memiliki anak yang masuk kategori para remaja dan pemuda dihimbau untuk bisa ikut berpartisipasi. Untuk informasi lebih lanjut akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan media sosial Komisi Remaja Pemuda. Berikut video rangkaian acara Bulan Keluarga.
Berikutnya, video ibadah anak dan orang tua. Tanggal 23 Oktober bersama anak kelas 5, 6, dan Praja di lantai 4. Mari kita ikut bersama. Dadah. Ayo Mama, ibadah bareng yuk. Ayo Mama, ibadah bareng yuk. Selama bulan keluarga, panitia bulan keluarga telah menyiapkan renungan mingguan keluarga yang bisa diambil di pintu keluar atau di TU pada hari kerja. Per keluarga mendapat 1 buku renungan. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Warta lengkap dapat dibaca di warta tertulis di grup wilayah masing-masing. Ibadah umum hari ini dilayani oleh Pendeta Brahmana Duta Dewa dari GKP Bekasi. Umat dipersilakan bersaat teduh. Umat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian saat ini dapat berlangsung karena keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tema ibadah di hari Minggu ini adalah keluarga yang selalu bersyukur. Bersyukur adalah panggilan bagi setiap umat Kristiani dalam merespon kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Bersyukur adalah ketika kita bisa mengapresiasi segala hal yang kita punya, dari proses yang telah kita lalui hingga setiap capaian yang kita peroleh. Meyakini bahwa setiap yang ada pada kita adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang secara otentik. Demikian halnya dalam keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita untuk hadir di sana.
Kita dipanggil untuk mau saling memahami keterbatasan satu dengan yang lain dan mengapresiasi tiap-tiap talenta di dalam keluarga kita. Itulah keluarga yang mengucap syukur, seperti yang ditulis dalam Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kau cintai aku tanpa batas, kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku ayah ibuku, kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu itu doaku, ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri, di dalamnya kami belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri, di dalamnya kami belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kita memasuki doa pengakuan dosa. Saat ini kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui salah dan dosa-dosa kita. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi, kemudian saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami datang untuk memohon pengampunan daripada-Mu atas segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini, di mana kami sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan bimbing kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat Tuhan, sebelum kita menghayati indahnya firman Tuhan yang telah dinyatakan oleh Tuhan sebentar lagi, maka marilah kita bersama bersatu dalam doa, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Engkaulah sang sumber cinta yang melalui kasih Tuhan, setiap kami boleh dipersatukan sebagai keluarga. Keutuhan kami adalah ketika Tuhan menghadirkan pribadi-pribadi yang berharga di sekitar kami. Tuhan menghadirkan pasangan kami, Tuhan menghadirkan anak-anak kami, Tuhan menghadirkan orang tua kami, yang semua itu adalah keindahan di dalam Tuhan. Maka ketika saat ini dalam rangkaian bulan keluarga, kami hendak memaknai tentang keluarga yang bersyukur di dalam Tuhan sang sumber kasih. Maka hadirlah bagi setiap kami, urapi kami, perbaharui kami melalui keindahan sabda firman Tuhan, yang melaluinya iman kami percaya, hidup kami dikuatkan untuk melakukan apa yang benar di dalam Tuhan, sehingga kami mampu bersyukur. Sehingga kuduskanlah hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, agar kiranya sabda firman Tuhan boleh dinyatakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk diperdengarkan. Maka bersabdalah bagi setiap kami sekarang ini, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan dan menyambut sabda Tuhan. Di dalam Kristus sumber firman kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, bacaan pertama, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram,
Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini terkirim pesan kepadaku, supaya kusembunyikan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, ku mau bersyukur. dengan
bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, sambil kita hendak merenungkan tema keluarga yang selalu bersyukur ini, marilah kita menghayati sebuah tayangan video yang telah disediakan berikut ini. Namanya dulu. Nama aku Etanael. Nama Truman. Pak Parjono. Oke, Pak Parjono. Apa sih yang Bapak syukuri di dalam keluarga? Kebersamaan keluarga. Oke. Keluarga yang hangat. Orang tua yang perhatian. Yang disyukuri dalam keluarga untuk saya ya ketaatan keluarga dan kekompakan. Dalam keluarga. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Keluarga saya hidup rukun dan puji Tuhan bisa bertumbuh dalam iman. Ada pemuda di sini kayaknya. Jadi kita coba tanya aja. Tuhan kasih berkat berkelimpahan setiap hari, kesehatan dan kerukunan kebersamaan dalam keluarga, saling keterbukaan kita jaga. Ya itu aja sih, kita bersyukur. Kebersamaannya. Keren. Kebersamaan keluarga dengan anak, dengan cucu, dan juga sekali-sekali dengan tetangga. Saya bersyukur bahwa saat ini anak-anaknya semakin besar dan khususnya buat cucu yang selalu menemani kita dalam kehidupan untuk menghibur di dalam keluarga. Saling memberi, saling memperhatikan. Kalaupun kami orang tua, bisa saja kami salah. Support Keluarga, iya. Kalau Stefani? Saling bantu ketika ada masalah. Jadi saling tolong menolong itu perlu dalam keluarga. Anak itu sudah juga bisa menjadi pedoman contoh bagi kami sebagai orang tua. Terima kasih, Bu. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Demikian video yang disampaikan dan ditunjukkan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tema keluarga yang bersyukur. Kalau kita dengarkan percakapan ya melalui model vlog seperti itu, maka Bapak Ibu dan saudara-saudari akan menemukan begitu banyak ungkapan syukur yang dinyatakan sebagai bagian dari kebahagiaan sebuah keluarga. Jadi kalau ditanya apa yang membuat bersyukur? Oh, keluarga yang bersama, keluarga yang hangat, keluarga yang taat pada Tuhan dan kompak saling mendukung, keluarga yang rukun dan bertumbuh, keluarga yang sehat, keluarga yang akrab, yang satu dengan yang lain saling memperhatikan, menerima dan mensupport. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Suaranya baru sedikit sekali nih. Setuju. Oh, ya, jadi biar ketahuan gitu bahwa semuanya setuju. Nah, jadi itulah bayangan dan harapan kita sebagai keluarga. Dan demikian juga seperti lagu yang ada di hadapan kita ini. Mungkin lagu lama, lagu sekolah minggu, atau mungkin lagu yang dinyanyikan di masa kebersamaan tertentu. Judulnya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tahu lagu ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita nyanyikan bersama ya. Ini agak banyak barang di sini ya. Pas nemu aja gitu ya. Kita coba. Oke, kita coba ya. Dari G Mas Samuel. Wah, luar biasa. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Weh, luar biasa ini.
Jadi kayak konser disinkronize ya. Luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, lagunya bagus, sederhana. Apa yang dirindukan dan dicintai sebagai keluarga Tuhan ketika semua menjalin relasi mesra sekali. Ketika semua saling mengasihi. Dan itulah letak kebahagiaan dan pengucapan syukurnya. Setuju ya? Nah, tetapi dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan keluarga ada kalanya, ada waktunya, mungkin ada momen dan peristiwanya ketika loh kok keluarga yang sedang berjalan, yang sedang terjadi, kok jadi kehangatannya hilang. Relasi satu dengan yang lain kok seperti dingin-dingin saja dan sendiri-sendiri kesannya seperti itu. Biasanya satu dengan yang lain ada saling penghargaan, saling memuji, saling mengasihi. Loh kok sekarang mulai jarang? Coba, kapan terakhir Bapak Ibu mengucapkan I love you? Ketawanya lebih besar. Kapan ya? Kayaknya 10 tahun yang lalu ya. Gitu. Ya udah lama sekali ya. Mungkin belum gitu ya. Kapan terakhir Bapak Ibu, bagi yang sudah berkeluarga ya, mohon yang masih muda belum ya, mengkecup kening pasangannya. Langsung kapan ya? Gitu ya. Itu hal sederhana tapi berharga loh. Kadangkala untuk jemaat kota, apalagi jemaat Bekasi, pagi-pagi itu lebih inget manasin mobil dibandingkan cium kening pasangannya. Ya, manasin motor, ngeluarin motor, udah ribet pakai baju segala macam, pakai helm, aku berangkat ya. Kan pakai helm cium kening susah. Kena bibir enggak, kejedot iya. Dan itu kondisinya yang terjadi. Kenapa? Ya mungkin kita sudah memikirkan hal-hal yang mungkin lebih besar. Jadi kadang-kala percakapan sehari-hari antara suami dan istri mungkin lebih banyak berapa pengeluaran bulanan yang kita butuhkan. Sudah masih cukupkah itu pengeluarannya atau tidak? Anak sekolah bagaimana? Di sekolah dia nilainya bagus atau tidak? Kamu gimana, ini berasnya udah mau habis kok belum dibeli lagi? Kamu gimana kok ini skincareku habis belum ditransfer? Jadi lebih banyak hal-hal teknis yang akhirnya membuat kita melupakan hal-hal kecil sederhana yang mendalam. Demikian juga antara orang tua dan anak. Apa jangan-jangan anak-anak menjadi percakapannya lebih banyak kapan kamu lulusnya, kapan kamu kerjanya, kamu ranking 1 atau tidak, di sekolah kamu belajar dengan baik atau tidak, dibandingkan perasaannya. Bagaimana kamu sekolah, seneng enggak di sekolah? Bagaimana kamu di sekolah ketemu teman-teman baik-baik enggak? Kamu di sekolah belajar apa hari ini? Oh nilainya jelek, ya udah nggak apa-apa, besok belajar lagi. Tapi susah ya kayak gitu kayaknya ya. Tapi itu kuat loh buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Dia merasa dihargai. Karena mungkin kita bekerja, kita nggak melihat anak kita belajar, begitu kita pas pulang, pas lihat lagi megang HP. Yang kita omongin apa? Kamu main terus ya. Padahal dia pagi siang malam loh. Pagi sekolah, siang kerja kelompok, sore inten. Wah, itu kepala sampai gondrong gitu Bapak Ibu. Pusing banyak belajarnya. Dan itu kondisi yang terjadi. Apakah masih kita bersyukur di dalamnya? Belum lagi kondisi-kondisi tertentu yang kadangkala membuat satu dengan yang lain jadi bermusuhan, diem-dieman, tidak berkomunikasi. Karena menunggu siapa yang mau minta maaf duluan. Gak ditunggu-tunggu, wah gak kelar-kelar lah itu persoalannya. Dan rasanya pemaknaan keluarga yang bersyukur betul dari keindahan-keindahan tadi. Ya, saya setuju dan saya sepakat. Tapi kadangkala dalam perjalanan hidup manusia, apalagi perjalanan kehidupan keluarga, tidak selamanya mulus. Dan kadangkala ada masa-masa di mana kita perlu bekerja, tanda kutip, lebih tinggi untuk merawat relasi satu dengan yang lain.
Dan kadangkala itu perlu mulainya bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Sebagaimana keluarga yang bersyukur, sebetulnya keluarga yang bersyukur adalah keluarga yang mau berpulih loh. Kenapa? Mari kita lihat peristiwa Alkitab kita. Menariknya, dalam Raja-Raja dan Lukas, peristiwanya kurang lebih serupa, hanya di rentan waktu yang berbeda. Apa? Terjadi pemulihan atas sebuah penyakit yang sangat hina, yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta saat itu lebih ngeri daripada COVID, Bapak Ibu. Iya, kenapa? COVID 2 minggu, 3 minggu sembuh dan orang diterima kembali, walaupun lu baru sembuh ya? Oke. Gitu ya, agak-agak jaga jarak gitu. Begitu batuk, pakai masker gitu. Tapi kalau khotbah nggak apa-apa ya, boleh ya. Nah, memang dia dijauhi itu kalau COVID ya. Tapi ada waktunya mereka diterima kembali. Kalau kusta, itu mah udah dijauhi, dihina-hina, dituduh berdosa. Orang itu nggak boleh tinggal di kerumunan kota, orang itu harus tinggal di perbatasan jauh. Dan gatalnya luar biasa. Kalau dengar cerita Ayub, dia garuk-garuk bahkan sampai dengan menggunakan pecahan keramik, saking gatalnya. Tandanya seorang dengan sakit kusta itu dia menderita secara fisik, tapi dia juga menderita secara mental. Karena dia udah dihina habis, fisiknya pun sakit. Sendirian dia hidupnya. Kalau dalam komunitas ini, mereka bersepuluh aja itu. Orang-orang yang sama-sama sakit kusta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka ada kondisi di sini yang satu seorang panglima besar, jenderal, yang juga harus mengalami sakit kusta. Dia ada dalam bayang-bayang hidup. Yang satu pernah dihargai luar biasa, dihormati karena dia panglima, dia perangnya menang terus. Tapi dia ada dalam bayang-bayang sakit kusta yang gak lama dia akan dihina-hina, dia akan dijauhi, dia akan dikucilkan. Oleh karena itu maka kedua-duanya membutuhkan pemulihan. Dan di dalam teks Alkitab kita ternyata pemulihan terjadi tidak? Terjadi. Tapi ada sebuah kondisi yang membuat pemulihan itu terjadi. Pertama, pemulihan itu terjadi didasarkan pada 3 hal dalam pendekatan Alkitab kita. Yang pertama, dia punya iman. Dia yakin bahwa pemulihan itu bisa terjadi. Yang kedua, dia punya ketaatan untuk mau mendengarkan. Dan yang ketiga apa? Dia harus digerakkan oleh kemauan. Oh, ini menarik sekali. Mari kita lihat Alkitab kita. Masih buka Bapak Ibu atau udah dikantongin jangan-jangan? Kan pakai HP rata-rata sekarang ya. Dibuka handphonenya, handphonenya. Alkitabnya maksud saya. Dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 nih. Secara khusus ayat 12. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 12. Dikatakan di sini apa? Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku ini mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ini sebuah kondisi antara ekspektasi dan realita. Harapannya dan kenyataannya. Kalau kita lihat ayat 11 dikatakan di sini, aku sangka, itu kan ekspektasi itu. Aku duga, itu kan harapan. Apa dugaannya? Apa ekspektasinya? Ya setidak-tidaknya, ini menarik sekali. Naaman jenderal ya, dia punya perhitungan yang sangat baik. Dia duga paling tidak nih, setidak-tidaknya dia berdiri, siapa itu? Nabi Elisa itu, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di tempat penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Kan harapannya gitu tuh. Wah, dia orang mantep nih. Orang ajaib kayak pesulap merah dan lawannya itu, gitu kan. Mantap kali nih. Wah, cukup aja lah. Panggil Tuhannya, didoakan dengan tangannya, selesai sembuh. Loh, kok aku malah disuruh mandi di sungai Yordan yang gak terlalu bersih. Itu kan kata bahasanya kan gitu kan. Ada sungai yang lebih bersih, ada sungai yang lebih jernih. Kenapa harus ke sini dan mandi di situ? Udahlah, gak usah aja sekalian.
Itu kan kondisinya. Bayangkan kalau itu yang terjadi. Sembuh nggak Naaman? Nggak sembuh. Kalau keras hatinya, kalau dia tidak bergerak dari panas hatinya, kalau dia tidak mau mendengarkan siapa? Bukan hanya Elisa, tapi juga hambanya yang mengatakan Tuhan. Itu di ayat selanjutnya. Kalau nabi itu ayat 13 menyuruh perkara yang lebih sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Ini hanya mandi 7 kali di sungai Yordan. Ayo marilah, kurang lebih seperti itu. Akhirnya mau nggak? Luluh hatinya, dia coba menimbang-nimbang dengan mendengarkan, dia mencoba untuk membuka hatinya, tidak mengeraskan hati lagi, dan akhirnya mandi 7 kali. Sembuh nggak? Sembuh. Apa kondisinya? Ada iman? Oh pasti, karena dia jalan jauh tuh. Dari daerah Aram ke Yerusalem tuh jauh sekali. Ada iman, kenapa? Oh gue pasti sembuh nih. Gitu sederhananya. Ada pengharapan? Oh ya ada. Ada ketaatan di situ. Tapi kalau nggak ada kemauan, nggak jalan. Kalau nggak ada kemauan, nggak sembuh Naaman. Tapi karena ketiga-tiganya itu utuh, Naaman sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa Injil kita. Ada 10 orang kusta. 10-10-nya disuruh jalan menuju imam. Kondisinya mereka itu ada di perbatasan. Jauh kalau mau ke tengah kota. Imam itu kondisinya ada di dekat Bait Allah dan dia ada di Yerusalem. Dan orang kusta kalau mau disembuhkan, baik dari sakit fisiknya maupun dari sakit secara mental dan sosial itu, mereka harus dapat persetujuan dari imam. Imam lihat, imam berani pegang, dan imam mengatakan dia sembuh. Sembuh. Sembuh secara fisik, tapi juga sembuh secara hukuman sosial tadi. 10 orang disuruh jalan. Andai kata nih ya, jauh banget, males. Bapak Ibu, yuk jalan sama saya dari sini, Agus Salim, ke Grand Wisata. Lewat Kalimalang itu. Bukan lewat Jatimulya, bukan, lewat Kalimalang tuh. Yang jalannya sama motor tuh, menyeramkan sekali. Mau nggak? Gitu ya. Ngapain juga Pak? Iya ayo biar sembuh. Dari darah tinggi, diabetes gitu kan. Iya, butuh jalan kan? Iya, dia biar membakar lemak-lemak yang jahat ini kan. Ya, mau nggak? Ya nggak usah lah po, naik motor aja cepet sampai gitu ya. Ya relatif ya. Tapi mereka punya keyakinan. Wah Tuhan Yesus ini namanya didengar, dia punya mujizat besar. Dia suruh kita jalan, mari kita jalan. Kalau ada 2 atau 3 yang diantaranya tidak jalan, sembuh nggak dia? Enggak. Kenapa? Logikanya gini, mungkin bukan hanya sekedar jalan pertimbangannya. Apa pertimbangan satu lagi? Kalau gua nggak sembuh terus gua di situ terus dihukum gimana? Dirajam batu deh, wah selesai saya. Udahlah nggak usah jalan aja lah. Nggak akan sembuh kan? Jadi apa kondisinya? Kondisi yang pertama ada iman. Kondisi yang kedua ada ketaatan. Tapi butuh yang ketiga, kemauan. Tandanya sebuah tindakan yang didasarkan pada iman dan ketaatan akan berbuah manis, yaitu pemulihan. Mari kita masuk dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kadangkala ada masanya, tidak selalu. Kehidupan keluarga tadi terjebak pada hal-hal yang akhirnya kehilangan rasa, kehilangan cinta, kehilangan kemesraan, mungkin kehilangan panggilan. Iko bosen ya gitu. Iko dia diam aja ya. Iko dia gak minta maaf sih. Dan sebagainya. Bapak Ibu tahukah? Saudara-saudari apalagi banyak anak muda nih. Di Instagram dan TikTok apalagi Twitter. Lagi rame. Cerita tentang perselingkuhan. Antara Rizky Bilar dan Lesti. Rame. Ada lagi Resa Arab. Itu juga tuh. Ada lagi. Jadi gosip ini nggak boleh. Itu kondisinya. Kenapa? Anak muda rata-rata 25 sampai 35 tuh jadi berdebat tuh di Twitter, TikTok dan Instagram. Nggak mau nikah deh, takut
Kenapa? Karena itu yang terjadi sekarang aja ya. Rata-rata nama depannya kan R itu. Memang laki-lakinya ya. Rizky, Reza. Makanya ada yang mengatakan, ih lebih baik percaya sama Rehan. Begitu sulit. Lupakan Rehan. Apalagi Rehan tuh tahu baik. Masalahnya di mana Rehan itu kan? Nggak ada yang tahu sampai sekarang juga Rehan itu di mana. Tapi ini kondisi Bapak Ibu Saudara-saudari. Betapa gambar keluarga yang terjadi di media sosial itu, mohon maaf sekali lagi. Rizky Bilar dan Lesti, kalau Bapak Ibu suka nonton Dangdut Akademi, iya ya Bu ya, mantap. Kalau Bapak Ibu suka nonton, itu tuh cara panggilan mereka tuh khusus loh. Kakak Dede. Iya, Leslar itu singkatan dari nama mereka berdua ya. Tapi panggilan itu ada Kakak Dede. Jadi kalau Rizky manggil Lesti Dede, kalau Lesti manggil itu kakak gitu. Ih tahu banget ya Bu. Makasih loh. Ya, itu kondisinya. Tapi ternyata wajah yang tampak sebenarnya, ya sekarang Bapak Ibu bisa ikuti ya di media sosial yang terjadi. Ada isu perselingkuhan di sana. Dan ternyata tidak mampu diselesaikan dengan baik dan tidak mampu diselesaikan dengan penuh damai. Nah mari kita masuk dalam konteks kita. Tentu saya yakin di antara kita tidak seperti itu, tidak separah itu. Tapi ada kondisi-kondisi yang kadang-kala membuat perjalanan hidup kita tiba pada pertanyaan. Maka masuklah dalam kondisi bahwa keluarga yang bersyukur, saya katakan bukan keluarga yang sudah berpulih atau keluarga yang berpulih. Saya tidak katakan itu karena kita semua masih dalam tahap untuk berpulih. Tapi ada kata kunci, mau nggak berpulih? Kalau misalkan mau, maka masuklah dalam sebuah pemahaman bahwa iman dan pemulihan itu akan terjadi besar kuasanya, berbuah manis jikalau ada kemauan. Saya tanya, mau pulih? Mau. Kalau mau percaya nggak? Mau ya? Percaya pada siapa? Pada Tuhan. Pastinya Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memulihkan. Tapi yang kedua, mau percaya nggak pada pasanganmu? Bahwa pasanganmu tuh bisa berubah juga. Ya? Waduh. Ya kalau nggak ada Bu, ya didoakan ya Bu. Ya ini gambaran saya dalam konteks yang lebih luas ya. Kalau dalam konteks khusus, ya didoakan aja ya. Semoga ya macam-macam doa ya. Ada doa menerima kesendirian, ada doa siapa tahu gitu ya. Ya itu mah terserah gitu ya. Tapi ini dalam konteks yang lebih luas ya. Mari kita lanjut lagi. Kalau mau percaya, baik anak orang tua, anak juga penting. Percaya nggak orang tuanya bisa berubah? Itu penting. Orang tua percaya nggak anaknya pun bisa berubah? Gitu ya. Kalau percaya lanjut. Mau mendengarkan nggak? Mendengarkan apa? Perasaan hati. Kamu kenapa sakit hati? Kenapa sakit hatinya? Oke, aku ada keterbatasan. Kenapa aku punya keterbatasan? Kalau sudah dibalik. Kamu mau mendengarkan aku nggak? Aku juga punya persoalan loh. Kayaknya begini. Kalau obrolan itu muncul dalam peristiwa ini, percayalah. Lanjut lagi. Satu dengan yang lain mau menerima dan memaafkan. Bagaimana kita mau memaafkan orang kalau kita tidak menerima dia? Siapa yang diterima? Keluarga kita, keterbatasannya, persoalannya, luka di masa lalunya, proses penyembuhannya, pengertiannya, sebel-sebelnya, kebiasaannya, dan apalagi sebuah semangat untuk berubahnya. Kalau kita menerima itu, yakin Bapak Ibu Saudara-saudari akan memaafkan. Kalau sudah, apa dong yang harus dilakukan? Peduli dong. Kalau kita sudah pernah mengalami masa di mana satu dengan yang lain dingin, masa dingin terus? Nugget aja kalau enak digoreng kok. Ya kan nugget kan frozen food. Dingin dia. Bagaimana biar enak? Dihangatkan. Demikian juga dengan cinta Bapak Ibu. Bagaimana cara memeliharanya? Dihangatkan. Apakah salah kalau umur 40 tahun, 50 tahun
ke warung kopi berdua lagi naik motor. Wih, nggak salah. Apalagi hujan-hujan, makin mesra dan basah kuyup itu. Luar biasa. Ih, ya ampun basah ya. Tapi pakai tangan. Tangannya ada akiknya lagi. Wah. Itu agak-agak kering dan lecet sedikit ya. Nah tandanya apa? Mesra nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan pernah membandingkan keluarga satu dengan yang lain. Kalau kata prayoga, ojo dibandingke. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan satu orang dengan orang yang lain, keluarga kita dengan keluarga yang lain, sama seperti Naaman tadi, ada ekspektasi yang berlebihan. Kalau ternyata harapan itu berlebihan dan kenyataan kita, keluarga kita tidak sama seperti itu, maka akan timbul pada kekecewaan. Kalau balik pada firman Tuhan, dengarkanlah apa yang Tuhan mau. Dengarkanlah keluargamu. Pedulilah, perhatikanlah mereka. Sehingga apa? Mau melakukan dan berjuang. Kalau itu semua yakin, amin, dilakukan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari akan mau memulai kembali. Dan keluarga itu soal itu kok sebenarnya. Kenapa soal itu? Saya katakan dalam konteks sebuah teologi keluarga, Paul David Tripp, dia mengatakan, saya bantu translatekan, kurang lebih seperti ini. Dalam keluarga, kehidupan itu tidak hanya dibawa di depan pintu, tetapi juga ke dapur, ke kamar tidur, bahkan di tengah-tengah kekelaman pekat kabut yang luar biasa. Dalam keluarga, kehidupan terjadi di sekitar kita, meminta kita untuk mempertanyakan segala sesuatu, mengevaluasi segala sesuatu, menafsirkan dan mendiskusikannya. Ini yang paling penting menurut saya, mendiskusikannya. Sehingga tidak ada sebuah percakapan atau forum yang lebih konsisten, intim dan dinamis tentang pengajaran kehidupan selain dalam keluarga. Karena itulah yang sudah Tuhan rancang untuk menjadi keluarga, yaitu kalau lihat terjemahannya, the family to be a learning community. Keluarga adalah komunitas yang belajar. Belajar bagaimana hidup dengan orang lain satu rumah. Belajar bagaimana membina anak dan membesarkannya. Bagaimana anak juga mendengarkan orang tua dan mengasihinya. Dan disitulah letak pembelajarannya. Kalau ada yang salah, ya nggak apa-apa. Asal mau mendengarkan, mengampuni dan memulai kembali. Asal mau. Dan itulah keindahan keluarga kita. Maka maukah engkau jadi keluarga yang bersyukur? Kiranya Tuhan menolong saudara untuk memaknai keluarga yang bersyukur itu. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur?
Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasul kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur atas karunia-Mu di tengah keluarga kami. Tolong kami agar dapat menjadi kepala keluarga yang bijaksana dalam menuntun keluarga untuk senantiasa takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bergantung kepadamu dalam berkarya bagi kelangsungan hidup keluarga saat ini dan masa depan. Hanya kepadamu lah ya Tuhan kami memohon. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu yang senantiasa mengaruniakan yang baik di tengah keluarga kami. Tolong kami untuk dapat menjadi ibu yang baik dan istri yang setia. Karuniakanlah kesabaran dan kasih yang besar agar dapat menjadi penolong bagi suami dan ibu yang membimbing anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya kepadamu lah ya Tuhan kami memohon. Ya Kristus Juru Selamat kami, terpujilah Engkau yang senantiasa nyata kasih dan kuasa-Mu. Karuniakan kami sebagai anak untuk dapat menghormati orang tua kami dan mengasihi mereka sebagaimana yang Engkau kehendaki. Berkati kami agar kami dapat berkarya dengan baik dan juga menopang kehidupan keluarga dan orang tua kami dengan pertolongan-Mu.
hanya padamu-lah kami memohon. Ketika kami boleh memaknai sebuah kebaharuan melalui firman Tuhan, kami belajar untuk percaya dengan kesungguhan hati betapa kehidupan kami Tuhan dapat pulihkan. Kami mau percaya bahwa hidup kami yang terbatas Tuhan senantiasa cukupkan, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk hidup dalam kesungguhan hati, untuk hidup dalam kemauan, untuk hidup dalam keberanian memulai kembali. Maka kami berharap agar kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan keluarga kami. Satu dengan yang lainnya, kiranya relasi yang terjalin adalah relasi penuh kasih. Satu dengan yang lainnya ketika terjalin relasi penuh pengertian. Satu dengan yang lain saling menerima. Satu dengan yang lain saling memohon berkat Tuhan. Sehingganya Tuhan tolong kami agar satu dengan yang lain kami mau untuk mendengarkan. Sehingga hidup keluarga kami adalah kehidupan keluarga yang bersyukur. Tuhan, kami pun mau berdoa sebagai keluarga kasih Tuhan. Kami mendoakan saudara dan saudari kami yang ada dalam keadaan sakit dan membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa bagi Bapak Wahyu, Daniel, putra Ibu Leni, Ibu Yulia Wun, Bapak Martino, Ibu Dini, Bapak Abun, Ibu Cynthia, Ibu Tirsa Karangan, Bapak Lukas, Ibu Titik Surjani, Ibu Kurniati Niman, Oma Tan Swinio, demikian juga Oma Jet Lumentut. Kami juga mau berdoa bagi pemulihan untuk Ibu Indra, Oma Marice, Ibu Yayan, Ibu Sri Kartini, Saudara Yosep, putra Ibu Suci, Bapak Panja, Ibu Ida, Bapak Yakobus Karangan, Ibu Suwarni, Ibu Lani Gulo, dan juga Ibu Julianti Suheli, Bunda Penatua Ogi, serta Bapak Wesley Sihaan, Marco, dan Penatua Didit. Kiranya Tuhan juga boleh mengurapi mereka dalam setiap pemulihan baik yang Tuhan rancangkan bagi mereka. Demikian juga kami berdoa bagi saudara dan saudari kami yang berulang tahun di seputar periode tanggal 9 sampai 15 Oktober. Kiranya mereka boleh Tuhan beri cinta kasih Tuhan, di mana pemulihan itu boleh hadir memberkati. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi panitia bulan keluarga dalam rangkaian bulan keluarga selama bulan Oktober ini. Kiranya melaluinya banyak keluarga yang boleh terberkati, dipulihkan, dan hidup dalam anugerah Tuhan. Maka inilah pengharapan kami Tuhan, dengan pengharapan akan doa masing-masing kami secara pribadi, baik tentang kehidupan perekonomian, kehidupan anak-anak kami, usaha yang kami lakukan, perkuliahan mereka, sekolah mereka. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami bawa doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, maupun yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki pelayanan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti live streaming, dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tampil di layar. Pengantar persembahan terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Padamu, ungkap
kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan selalu menolong kami dan mencukupkan segala kebutuhan dalam hidup kami. Kesempatan ini kami mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Dan ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah kasih-Nya dan memberi engkau karunia untuk mau dan berani melakukan pemulihan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sehingga engkau memperoleh rasa syukur dan damai sejahtera sejati. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.